Zhao Zeng yang saat ini baru saja menghabisi kawanan serigala hitam bermutasi, tiba-tiba dikejutkan dengan pancaran energi bintang tak jauh dari posisinya saat ini. Dirinya menduga-duga bahwa pancaran kekuatan kemungkinan berasal dari kristal bintang berwarna hijau atau bisa juga berasal dari seniman bela diri tingkat 7. Pada akhirnya, dirinya mencoba menuju sumber kekuatan itu berasal. Dan ternyata itu berasal dari seorang seniman bela diri tingkat 7 yang sedang bertarung melawan segerombolan monyet bermutasi. Sangat terlihat bahwa saat ini orang tersebut sedang sangat kewalahan menghadapi kawanan monyet-monyet itu. Hingga pada akhirnya, Zhao Zeng lalu berinisiatif membantu. Tembakan Zhao Zeng pun tepat mengenai ekor dari salah satu monyet. Orang tersebut yang juga terkejut ada sebuah tembakan yang membantunya. Lalu ia melihat sosok Zhao Zeng yang masih berada di antara semak-semak. Orang tersebut yang diketahui ternyata bernama Zhang Xiaoqi, lalu berlari menuju posisi Zhao Zeng sembari berkata untuk dapat menolongnya dari monyet-monyet itu. Dan dirinya juga menjanjikan suatu hadiah sebagai imbalannya. Zhao Zeng lalu menerima permintaan tersebut. Dengan busur panah, dirinya lalu menembakkan anak panahnya. Namun dikarenakan ternyata masih belum cukup, dirinya lalu meminta Zhang Xiaoqi untuk mengatasi salah satu dari mereka, sedangkan sisanya akan diatasi oleh Zhao Zeng seorang diri. Setelah beberapa saat, pertarungan melawan monyet bermutasi pun selesai. Zhao Zeng yang saat ini masih mengambil kristal bintang dari tubuh monyet itu, lalu Zhang Xiaoqi menanyakan namanya. Dan dirinya juga menyatakan keheranannya, yang mana Zhao Zeng yang hanya tingkat 3 ternyata dapat dengan mudah membunuh dua monyet itu. Setelah memperkenalkan dirinya, Zhao Zeng lalu menanyakan hadiah yang dimaksud oleh Zhang Xiao sebelumnya. Namun dengan nada yang sedikit mengancam, Zhang Xiao malah menjawab ternyata Zhao Zeng memiliki keberanian untuk menanyakan hal tersebut dan tanpa merasa takut akan dibunuhnya nanti. Namun dengan aura yang tidak kalah menakutkan, Zhao Zeng lalu hanya menjawab bahwa Zhang Xiao tidak akan mampu untuk membunuhnya. Sontak pernyataan dari Zhao Zeng tersebut membuat seluruh bulu kuduknya merinding, dikarenakan aura yang terpancar dari Zhao Zeng itu ternyata lebih terasa berbahaya dibandingkan seniman bela diri tingkat tinggi. Sembari mengeluarkan botol, Zhang Xiao lalu tertawa. Ini adalah anggur monyet berharga yang tiada taranya. Aku telah menghabiskan waktu seminggu penuh untuk memikat Raja Monyet dan sebagian dari monyet. Tetapi kau malah datang di saat aku telah selesai menyelesaikannya. Tanpaku, kau mungkin akan mati. Kurasa ini bukanlah hal yang buruk. Dengan sebotol anggur buatan monyet yang ternyata dijadikan sebagai hadiahnya, Zhang Xiao lalu memberitahu Zhao Zeng bahwa yang mengetahui tentang anggur tersebut hanyalah 10 orang termasuk Zhao Zeng. Dirinya juga lalu mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan melaksanakan misi guild, dan ia pun menawarkan kepada Zhao Zeng untuk ikut serta. Tentu saja tawaran dari Zhang Xiao tersebut lalu diterima Zhao Zeng. Tak selang lama kemudian, Zhao Zeng pun lalu segera pergi dari tempat itu dan segera akan menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan, dia merasa bahwa jarahan yang didapatkan pada hari ini lumayan banyak. Hal itu membuatnya berpikir membelikan sebuah toko untuk Su Yunwen, supaya ia tidak merasa bosan karena selalu di rumah setiap hari. Di waktu yang sama, di rumahnya Zhao Zeng, terlihat Tuan Muda Luo bersama bawahannya sedang mencoba untuk menerobos pagar rumahnya Zhao Zeng. Hingga pada saat pagar tersebut berhasil dijebol, muncul Su Yunwen yang keluar untuk menanyakan apa maksud dari kedatangan mereka. Dan Tuan Muda Luo yang melihat ada rekan wanitanya Zhao Zeng, lalu memerintah bawahannya untuk menangkap Su Yunwen guna diinterogasi. Su Yunwen yang berusaha melepaskan dirinya dari tangkapan orang-orang itu. Lalu muncullah Lansi di antara kerumunan orang-orang itu. "Hei bajingan, lepaskan pelayan Su." "Oh, anjingnya Zhao Zeng. Hajar dan lumpuhkan dia," perintah Tuan Muda Luo pada bawahannya. Beberapa saat pun berlalu, terlihat Zhao Zeng sudah sampai di dekat rumahnya. Hanya saja, kali ini terdapat beberapa orang warga yang sedang berkumpul di dekat rumahnya dan sedang membicarakan bahwa telah terjadi sesuatu yang kejam.
Dan hal tersebut dikarenakan seseorang yang telah berani menyinggung keluarga Lau. Hingga pada akhirnya, Zhao Zeng tersadar apa yang telah terjadi. Dirinya melihat ada tubuh Lan Xi yang tergeletak tak berdaya di depan rumahnya. Zhao Zeng yang berusaha untuk menyadarkannya. Namun yang terjadi, tiba-tiba Lan Xi memuntahkan darah. Dan Zhao Zeng pun tersadar bahwa Lan Xi saat ini sedang dalam keadaan yang sangat kritis. Singkat cerita, Zhao Zeng kini telah berada di rumah sakit dan sedang menunggu penanganan Lan Xi yang ternyata harus menjalani operasi. Hingga beberapa saat kemudian, operasinya pun telah selesai. Dan setelah dokter yang menanganinya keluar, dokter itu pun mengatakan pada Zhao Zeng bahwa nyawanya Lan Xi telah berhasil diselamatkan. Hanya saja, kemungkinan anggota tubuhnya akan menjadi lumpuh. Zhao Zeng yang telah masuk ke ruangan perawatannya Lan Xi kini hanya bisa meratapi Lan Xi dengan sedih dan penuh rasa bersalah. Dirinya lalu teringat dengan ucapan orang-orang yang sebelumnya sedang berkumpul di depan rumahnya. Yang mana hal tersebut katanya terjadi karena seseorang yang telah menyinggung keluarga Luo. Dan Zhao Zeng lalu teringat seseorang bermarga Luo, yaitu Luo Tianyi, atau yang dipanggil orang-orang sebagai Tuan Muda Luo. Pada malam harinya, di depan kediamannya keluarga Lau, terlihat Zhao Zeng kini sudah berada di tempat itu dan sudah bersiap untuk melampiaskan amarahnya. Di dalam rumahnya keluarga Lau, terlihat Tuan Muda Lau saat ini berada di hadapannya Su Yunwen yang sedang digantung dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan dirinya juga bertekad akan membuat Zhao Zeng menyesali kehidupannya. Air lalu disiramkan pada Su Yunwen untuk menyadarkannya. Aku akui bahwa di kota Titan ini tidak banyak memiliki gadis yang secantik dirimu. Zhao Zeng pastilah sangat menyukaimu. Aku tidak akan merasa cukup jika hanya mempermalukanmu. Aku juga perlu. Hei, kemari kau. Siapa yang mengikatnya di tempat yang tinggi seperti ini? Ucap Tuan Muda Luo, yang pada akhirnya ternyata niatnya tertunda dikarenakan dirinya tidak bisa menggapai Su Yunwen. Hingga pada akhirnya Su Yunwen kini telah dipindahkan ikatannya di sebuah kursi. Jika kau berjanji akan menjadi wanitaku, maka aku tidak akan menghancurkan wajahmu, ancam Tuan Muda Luo. Namun ternyata, Yunwen langsung meludahi wajah Tuan Muda Luo. Tuan Muda Luo yang terkejut dengan respon yang diterimanya. Matilah kau! Ya, kau benar tentang itu, ucap Zhao Zeng yang ternyata telah menggorok leher Tuan Muda Luo terlebih dahulu. Matilah kau. Su Yunwen pun langsung menangis melihat kedatangan Zhao Zeng yang menyelamatkannya. Yunwen, maaf, aku telat, ucap Zhao Zeng sembari melepas ikatan. Setelah ikatannya terlepas, Su Yunwen pun langsung memeluk Zhao Zeng. Zhao Zeng lalu menggendong keluar Su Yunwen. Hingga saat mereka sampai di atas pohon tak jauh dari rumah keluarga Lau, Zhao Zeng lalu mengatakan pada Su Yunwen untuk tetap diam di tempat itu terlebih dahulu dan menunggunya. Su Yunwen yang menahan Zhao Zeng untuk pergi, lalu Zhao Zeng mengatakan bahwa dirinya telah membunuh anak dari keluarga Lau. Dan dirinya yakin bahwa semua tak akan berakhir hanya dengan seperti ini. Dan lalu sembari pergi, Zhao Zeng juga mengatakan pada Yunwen untuk tidak perlu khawatir karena dirinya akan segera kembali. Tempat berpindah di ruangannya Ketua Lau. Terlihat dia sedang menanyakan kepada bodyguardnya yang bernama Ah Bing mengenai kepergian Tan Yu yang pergi mencari Zhao Zeng. Ah Bing lalu mengatakan pada Ketua Lau bahwasanya Tuan Muda Lau telah pergi menuju rumahnya Zhao Zeng. Hanya saja dirinya tidak menemukannya. Jadi ia hanya kembali dengan membawa seorang gadis. Sontak Ketua Lau pun kesal mendengar hal tersebut. Hal itu dikarenakan setiap hari yang dipikirkan anaknya hanyalah wanita saja. Ah, siapa di sana? Ucap Ah Bing yang tiba-tiba menjadi siaga dengan senjatanya. Hal tersebut dikarenakan ia merasakan ada seseorang di tempat itu. Skill bersembunyi yang bagus. Namun sayang, tingkat bela dirimu masih sangatlah rendah, ucap Ketua Lau yang juga menyadari kehadiran seseorang. Dari balik bayangan yang kini sudah mulai tampak ada seseorang. Apakah kau adalah Zhao Zeng? Tanya Ketua Lau
yang kini info mengenai dirinya sudah terlihat. Hanya saja tingkatannya belumlah mampu dilihat Zhao Zeng. Dan hal tersebut berarti menandakan bahwa Ketua Lou memiliki tingkatan yang sangat jauh di atas Zhao Zeng. Sedangkan Ah Bing yang bersama dengan Ketua Lou memiliki tingkat 6. Zhao Zeng lalu mengiyakan pertanyaan Ketua Lou dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Zhao Zeng. Dirinya pun sembari berpikir, ternyata seperti inilah aura dari seniman bela diri tingkat 8. Hal tersebut ia ketahui dari guild dan secara beruntung dirinya mendapatkan info mengenai Ketua Lou. Baguslah kalau begitu. Bunuh dia, perintah Ketua Lou kepada Ah Bing. Dengan percaya diri, Ah Bing lalu maju ke depan dan ia pun langsung berlari ke arahnya Zhao Zeng. Namun belum sempat dirinya berhasil mendekati Zhao Zeng, tiba-tiba backstab. Dalam waktu yang singkat, Zhao Zeng telah melewati Ah Bing dan berhasil menebas punggungnya. Kau memang sangatlah cepat. Namun, serangan macam itu kau gunakan pada Ah Bing hanyalah terasa menggelitik baginya, ucap Ketua Lou yang sangat yakin serangan tersebut tidak akan berefek. Ah Bing yang merasa dirinya baik-baik saja, lalu akan segera menyerang Zhao Zeng kembali. Namun, tak lama kemudian dirinya merasa ada yang aneh pada dirinya, dan ternyata punggungnya telah mengalami luka. Diketahui walaupun dengan tingkatan Zhao Zeng yang masih rendah, namun dikarenakan sistem skill miliknya, hal tersebut mampu memberikan damage secara paksa ke tubuh lawan. Ah Bing yang kini mulai tersulut emosinya, lalu secara gegabah langsung akan menyerang Zhao Zeng. Dan dengan pergerakan Zhao Zeng yang lebih cepat, dirinya pun mampu menyerang Ah Bing terlebih dahulu, dan Ah Bing pun langsung tewas seketika. Dan kini tinggal Ketua Lou yang perlu dihadapi Zhao Zeng. Di luar rumah keluarga Lou, para penjaga rumah telah menyadari bahwa telah terjadi sesuatu di ruangannya Ketua Lou, dan hal tersebut lalu membuat mereka sesegera mungkin menyalakan alarm. Sedangkan Su Yunwen yang masih menunggu kedatangan Zhao Zeng masih terus berharap Zhao Zeng masih baik-baik saja. Kembali ke ruangannya Ketua Lou, terlihat keduanya kini telah mengeluarkan auranya masing-masing yang begitu kuat. Ketua Lou juga mengatakan pada Zhao Zeng bahwa tempat tersebut memiliki sekurang-kurangnya 30 orang tingkat 4 atau bahkan di atasnya. Dan dengan hal tersebut, Ketua Lou sangat yakin bahwa Zhao Zeng takkan mampu melarikan diri. Namun Zhao Zeng lalu menegaskan bahwa dirinya tidaklah berniat untuk melarikan diri. Ketua, hal buruk telah terjadi. Tuan muda, dia, ucap seseorang yang masuk begitu saja lalu terhenti di saat melihat Zhao Zeng di hadapannya. Tian Yu, apa yang terjadi padanya? Jangan terlalu gugup. Aku hanya membunuhnya di saat perjalananku menuju kemari. Apa yang kau katakan? Ketua, Tuan muda benar-benar telah... Tidak, itu tidak mungkin. Zhao Zeng yang melihat Ketua Lou saat ini benar-benar telah teralihkan dari pertarungan. Dirinya pun merasa bahwa saat ini adalah kesempatan baginya. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping, ucap Ketua Lou dengan kesal. Namun yang saat ini terjadi, ternyata Zhao Zeng sudah tepat berada di hadapannya dan sudah siap menyerangnya. Flash! Dengan skill tersebut, dalam waktu yang singkat, Zhao Zeng telah berhasil berpindah tempat tepat di hadapan Ketua Lou, dan daggernya pun lalu ditancapkan tepat di perutnya Ketua Lou. Namun yang terjadi, ternyata daggernya tidak bisa menembus kulitnya. Zhao Zeng pun sontak terkejut, ternyata begitu besar perbedaannya dengan seniman bela diri tingkat 8. Matilah, ucap Ketua Lou sembari menebaskan senjatanya, dan serangan dari Ketua Lou pun masih sempat dihindari Zhao Zeng. Tebasan bertubi-tubi dengan pedangnya pun lalu dilancarkan Ketua Lou dengan aura pedangnya yang mampu menyerang Zhao Zeng, bahkan di saat dirinya berada di tempat yang jauh sekalipun. Namun Zhao Zeng yang memiliki kelincahan luar biasa cepat masih mampu menghindari serangan tersebut dengan dirinya yang sembari menghitung mundur waktu cooldown skillnya. Hingga pada saat waktu cooldownnya telah berakhir, inilah waktunya. Flash!
Zhao Zeng pun langsung menghilang dari posisinya, serta dalam waktu yang sangat singkat. Lagi-lagi dirinya telah berada di depan Ketua Lau, dan sebuah serangan tusukan lagi-lagi dilancarkan Zhao Zeng. Namun ternyata serangan tersebut masih juga hanya dapat memberikan sedikit luka pada kulit Ketua Lau. "Ini bahkan tak terasa sama sekali," ucap Ketua Lau, yang lalu dirinya memberikan pukulan telak pada perut Zhao Zeng. Zhao Zeng pun ditendang hingga membuat ia terhempas. "Ahaha, apa kau pikir aku tidak bisa menghindari seranganmu? Ayahku pernah mengatakan, hanya orang yang keras terhadap dirinya sendirilah yang akan berakhir sebagai pemenang. Dari saat pertama kali kau terkena tusukanku, sebenarnya kau sudahlah kalah." "Daggermu memiliki racun," ucap Ketua Lau yang mulai merasakan efek dari racun tersebut. "Itu adalah racun Ghostface Spider tingkat 6. Bahkan seniman bela diri tingkat 8 dipastikan akan mati dikarenakannya," ucap Zhao Zeng pada Ketua Lau yang saat ini sudah mulai kesulitan untuk bernapas. Singkat cerita, di tempat Su Yunwen berada, terlihat dirinya masih mengkhawatirkan Zhao Zeng. Lalu tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan kedatangan Zhao Zeng di hadapannya dan mengajak dirinya untuk segera pergi. Zhao Zeng yang saat ini berusaha melarikan diri dari tempat itu bersama dengan Su Yunwen. Dirinya pun mulai merasakan bahwa efek kerusakan yang diakibatkan dari serangan seniman bela diri tingkat 8 itu bukanlah omong kosong. Bahkan HP potion miliknya tidak mampu sepenuhnya menyembuhkannya. Hingga tiba-tiba Zhao Zeng yang masih sedang berlari, tubuhnya mulai terhuyung dan dirinya lalu mulai tak sadarkan diri dan lalu terjatuh. Otomatis hal tersebut membuat Su Yunwen bingung dengan apa yang terjadi pada Zhao Zeng. Hingga tiba-tiba terdengar suara-suara dari orang-orang yang sedang mencari mereka berdua. "Tuan muda, jangan khawatir. Kali ini akulah satu-satunya orang yang akan melindungimu." Beberapa saat setelah kabar kematian anggota keluarga Lau tewas terbunuh, telah datang 2 orang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Hingga pada akhirnya mereka mulai mengerti bahwa penyebab utama dari kematian Ketua Lau adalah sebuah racun. Namun salah satu dari kedua orang itu meragukan jika seniman bela diri tingkat 8 bisa mati hanya karena racun. Ia juga meyakini bahwa kemungkinan ada seseorang yang luar biasa yang telah muncul di kota Titan. Tempat lalu kembali ke posisi Zhao Zeng berada. Terlihat Su Yunwen telah berhasil membawa Zhao Zeng ke tempat yang aman. Su Yunwen lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa dirinya akan pergi mencari beberapa obat herbal untuk menyembuhkan lukanya. Hingga akhirnya Zhao Zeng dengan susah payah mengatakan pada Su Yunwen yang mana di dalam tasnya terdapat beberapa obat dan juga perban. Setelah mengambil potion dari dalam tasnya Zhao Zeng, Yunwen lalu menuangkannya secara perlahan tepat pada luka sayatan Zhao Zeng. Dikarenakan lukanya yang terlalu dalam, ternyata HP potionnya tidak mampu menyembuhkan luka tersebut dalam waktu yang cepat. Dan setelah mengaplikasikan obat yang diberikan paman penyewa motor, luka-luka Zhao Zeng mulai membaik dan rasa sakitnya pun sudah mulai berkurang. Hingga pada akhirnya pandangan Zhao Zeng mulai sedikit kabur dan lalu ia pun tertidur. Beberapa saat pun berlalu, Zhao Zeng yang telah tertidur di pangkuannya Yunwen kini mulai terbangun. Dirinya mulai merasakan luka pada tubuhnya kini sudah sepenuhnya membaik. "Benarkah? Sungguh aku berterima kasih pada obat-obatan itu. Dan juga terima kasih untukmu karena telah menemaniku," ucap Zhao Zeng pada Yunwen, yang lalu membuat dirinya tersipu malu. Berhubung telah lumayan lama mereka berada di luar, tanpa disadari terdengar suara dari perut Yunwen yang menandakan bahwa dirinya sedang lapar. Zhao Zeng yang mengetahui hal tersebut lalu mengajaknya untuk pergi dan mencari makanan. Tempat lalu berpindah di kota Zhao. Mereka berdua kini telah berada di kota tersebut dan sedang menikmati makanan mereka. Namun tanpa mereka duga, ternyata kabar mengenai kematian keluarga Lau telah menyebar di seluruh penjuru kota.
Dan orang-orang di kota mulai membicarakan tentang siapa sosok orang kuat yang telah mampu menghabisi keluarga Law itu. Mereka juga mengatakan bahwa hal tersebut telah membuat Titan Guard Team terkejut, dikarenakan sudah sekian lama Titan Guard Team tersebut tidak menerima suatu kasus besar. Dan Zhao Zeng yang mendengar hal tersebut, kini pun mulai mengerti bahwa ada hal lain yang harus dirinya antisipasi. Tempat lalu berpindah ke kantor Titan Guard Team. Di tempat tersebut terlihat orang yang sebelumnya menyelidiki tempat kejadian perkara, dan saat ini dirinya sedang mencoba mempelajari berkas-berkas mengenai Zhao Zeng. Hingga tak selang lama kemudian, datanglah rekannya. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya telah selesai menanyakan semua saksi, dan berdasarkan saksi-saksi tersebut, dapat dipastikan bahwa insiden tersebut dipastikan terhubung dengan Zhao Zeng. Dan salah satu rekannya yang mendapat laporan tersebut lalu merasa bahwa walaupun semua bukti memang mengarah padanya, tapi ia meragukan tentang bagaimana bisa seorang seniman bela diri tingkat 3 melakukan hal tersebut. Di rumah sakit, Zhao Zeng dan Yun Wen terlihat sedang mengunjungi Lansi. Yun Wen tak ada henti-hentinya menangis dikarenakan dirinya merasa bersalah atas musibah yang dialami Lansi. Dengan sangat bersedih, Lansi lalu mengatakan bahwa itu bukan karena kesalahannya Yun Wen, melainkan itu dikarenakan dirinya sendiri yang telah menjadi orang yang sangat lemah dan tidak berguna. Bahkan saat ini dirinya juga sudah menjadi orang yang lumpuh. Lansi, tidak perlu khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu, ucap Zhao Zeng pada Lansi, yang lalu Lansi menjawab hal tersebut tidaklah perlu dilakukan oleh Zhao Zeng. Tiba-tiba datang dua orang dari Titan Guard Team. Mereka datang dan masuk begitu saja lalu menanyakan keberadaan Zhao Zeng. Zhao Zeng yang mengetahui dirinya sedang dicari oleh mereka lalu mengatakan bahwa yang sedang mereka cari adalah dirinya. Dan salah satu orang dari Titan Guard Team lalu menunjukkan sebuah foto keluarga Law dan menanyakan pada Zhao Zeng mengenai apakah dia pernah melihatnya. Zhao Zeng yang memahami hal tersebut lalu mengajak mereka berdua untuk membicarakannya di luar. Lansi yang melihat Zhao Zeng keluar bersama kedua orang tersebut lalu menanyakan mengenai apa yang terjadi kepada Yun Wen. Yun Wen lalu hanya bisa menjawab bahwa itu baik-baik saja, karena Zhao Zeng mengatakan padanya bahwa itu baik-baik saja. Dan Lansi pun hanya bisa tidak mengerti dengan jawaban tak jelas dari Yun Wen itu. Singkat cerita, interogasi yang dilakukan Titan Guard Team terhadap Zhao Zeng telah selesai. Dan Zhao Zeng pun lalu mengucapkan salam perpisahan kepada mereka dan juga mengatakan jika mereka membutuhkan bantuan untuk investigasi, maka ia akan secara kooperatif bersedia membantu mereka. Ketua, dari semua bukti jelas-jelas itu semua tertuju padanya. Kenapa kita tidak memutuskan untuk menangkapnya? Apakah itu wajar? Seorang seniman bela diri tingkat 3 telah membunuh seniman bela diri tingkat 8. Jika aku mengatakannya padamu, dapatkah kau mempercayainya? Mungkin saja ada orang lain yang membantunya. Luo Guohai kini benar-benar telah tiada. Kita tidak perlu memprovokasi kehadiran orang menakutkan ini hanya untuk orang yang telah mati, karena itu benar-benar tidaklah sepadan. Dan pada akhirnya, kasus tersebut mereka tutup dengan membuat sebuah pelaporan yang mana menyebutkan bahwa Luo Guohai telah secara tidak sengaja mengkonsumsi tanaman beracun hingga akhirnya membuat dirinya tewas.